hanyalah dirimu, harapanku. Oh mama, mama, kembalilah padaku. Hanyalah dirimu, pelita hidupku. Mama, oh, oh, mama, apalah artinya hidup tanpa kasih sayang. Mama, oh, oh, mama, betapa nistanya hidup tanpa mama. Betapa nistanya hidup tanpa mama. Keluarga besar Fangidai, keluarga besar Mbura, Beo, Foe, Mengiuli, Koro, Bani, dan seluruh rumpun keluarga yang terkait paut di dalamnya. Kami menyampaikan salam dan selamat siang karena Bapak Mama sudah hadir untuk berbagi duka bersama-sama dengan kami keluarga. Enam 68 tahun, 6 bulan, 7 hari, waktu yang ditetapkan oleh Tuhan bagi almarhumah Mama, Oma, saudari terkasih Henderina Fangidai Mbura untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan 48 tahun almarhumah hidup bersama dengan Bapak Yulimen Fangidai. Kurang 2 tahun dalam kehidupan pernikahan mereka untuk mereka merayakan pernikahan emas. Semua terjadi pada tanggal 7 April 2024 jam 6 pagi ketika almarhumah mengikuti kebaktian utama yang pertama di Jemaat Getsemani Babau. Tuhan berkenan memanggil pulang orang tua terkasih kami. Sebagai suami, sebagai anak, sebagai cucu, kami sangat bersedih. Tapi kami berkeyakinan apa yang Tuhan buat baik adanya. Mama, Oma, saudari terkasih kami, dia tidak mau merepotkan anak, cucu, dan menantu. Dan juga bagi keluarga tidak ada prasangka bahwa almarhumah akan berpulang ke hadapan Sang Penciptanya. Tetapi itulah otoritas Allah. Keluarga
suami, anak, cucu, dan siapapun. Tidak ada yang mampu menahan atau menghalanginya, karena kehendak daripada Tuhan mutlak. Kita sebagai manusia hanya menjalani kehidupan kita seturut dan kehendak daripada Tuhan. Orang tua kami pergi ke gereja tanpa suatu pesan atau tanda bagi kami bahwa ia akan berpulang. Walaupun pergi bersama suami ke gereja dan cucu dan juga menantu, tetapi sungguh bagi yang di rumah tidak sempat ke gereja jam 6 merupakan kabar yang sangat-sangat mengejutkan. Tidak ada kata masih diberi kesempatan untuk dokter memberikan pertolongan, tetapi habis juga di dalam kebaktian itu. Memang dalam riwayat kehidupan almarhumah mama saudara terkasih kami menderita diabetes atau gula darah, tetapi selalu rajin untuk pergi dan kontrol, baik di puskesmas ataupun di rumah sakit yang ada di Kota Kupang. Kami bersedih, kami menangis, kami tertunduk. Tetapi ketika dari hari Minggu pagi sampai dengan siang hari ini kita ada dalam ibadah pemakaman almarhumah, ada begitu banyak saudara, andetolan dan bab mama semua yang terus hadir memberikan dukungan bagi kami, memberikan bantuan moral bagi kami, sehingga di tengah-tengah kesedihan kami merasa terhibur. Dan juga dari pihak gereja senantiasa memberikan penghiburan, baik dari malam pertama, malam kedua tadi malam, bahkan juga pada siang hari ini. Almarhumah mama saudari kami dalam kehidupannya tentu mempunyai riwayat kehidupannya, dan untuk itu pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sedikit daripada riwayat hidup almarhumah yang akan dibacakan oleh cucu Aprilia Delvida Floren Fangidae. Kepada anak dia kami berikan waktu dan tempat. Riwayat hidup singkat almarhumah Henderina Fangidae Bura. Almarhumah terlahir dari pernikahan Bapak Salmon Bura dan Ibu Herlovina Bea. Almarhumah adalah anak pertama dari dua bersaudara. Yang pertama almarhumah Henderina Bura, yang kedua Martin Luther Bura. Almarhumah menikah dengan Bapak Julimen Fangidae pada tanggal 20 Desember tahun 1975 di Gereja Getsemani Babau. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama, David Lodewijk Fangidae menikah dengan Frida Zemi Mengyuli Fangidae dan dikaruniai 5 orang anak. Yang pertama, Aprilia Delvida Florian Fangidae, kedua Anggun Fadila Fangidae, ketiga Keisha Maria Marcelina Fangidae, keempat Julian Tristan Immanuel Fangidae, yang kelima Belinda Queen Aquila Fangidae, yang kedua almarhumah Carolina Yakoba Fangidae, yang ketiga Herlovina Isterina Fangidae menikah dengan Salmon Koro dan dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Maggie Evanda Patricia Koro, yang kedua David Salmon Raja Koro. Yang keempat, Dedi Fangidae menikah dengan Isep Bani yang dikaruniai 1 orang anak, Juan Giovanson Fangidae. Almarhumah sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga dan biasanya disebut sebagai juru masak. Riwayat sakit, almarhumah memiliki riwayat sakit hipertensi dan diabetes, dan keluarga bersama anak-anak selalu membawa almarhumah kontrol ke rumah
Rumah Sakit Kartini dan Puskesmas Osao. Pada hari Minggu tanggal 7 April 2024, almarhumah bersama suami, menantu, dan cucu pergi ke gereja untuk beribadah. Setelah sampai dalam rumah ibadah, selang beberapa menit, almarhumah tak sadarkan diri. Anak-anak dan jemaat berupaya memberikan pertolongan, tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan mengambil kembali milik kepunyaannya. Selamat jalan istri, selamat jalan mama, selamat jalan oma. Kami menyayangimu dan mengikhlaskan kepergianmu, tetapi Tuhan lebih menyayangimu. Sampai bertemu di Yerusalem yang baru. Jiwa pria yang telah membacakan riwayat hidup daripada almarhumah. Selanjutnya, almarhumah hidup di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Babau, tepatnya di Kelurahan di RT 16 RW 4 Kelurahan Babau. Sebagai masyarakat dan juga senantiasa bersosialisasi dengan sesama, kami meminta kesediaan pemerintah untuk menyampaikan kata-kata penghiburan bagi keluarga. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya menyampaikan sedikit bahwa memang Oma almarhumah adalah warga Kelurahan Babau. Secara pemerintahan, kalau pimpinan di atas yang ada, pimpinan di atas yang harus memberikan sambutan. Tetapi tadi saya mohon izin kepada Bapak PLT Camat Kupang Timur. Bapak PLT menyampaikan bahwa saya yang memberi sambutan. Untuk itu saya mohon izin Bapak PLT Camat Kupang Timur, Bapak Is Lubalu, saya harus berdiri di sini mewakili pemerintah. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati keluarga Pangidae, Mbura, serta seluruh rumpun keluarga besar yang terkait di dalamnya. Yang saya hormati Ketua Majelis Getsemani Babau, Bapak Pendeta Boy, bersama seluruh presbiters yang hadir siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Jerry Manafe, yang juga berkenan hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati anggota DPR Kabupaten Kupang, Bapak Agus Maboy, Bapak Mesak Mbura, dan mungkin ada yang lain. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mohon maaf jika saya tidak melihat dan tidak menyebutkan nama satu persatu. Yang saya hormati PLT Camat Kupang Timur, Bapak Isa Lubalu. Yang saya hormati Ketua RW 4 dan mungkin bapak-bapak Ketua RW juga yang hadir, tapi saya tidak dapat melihat dari tempat ini. Yang saya hormati Ketua RT 16, 17, dan mungkin bapak mama Ketua RT juga yang hadir. Singkatnya, seluruh sidang duka yang saya kasihi dan saya banggakan. Bapak mama sidang duka yang berpengharapan kehidupan adalah sebuah pertandingan dan kelahiran adalah garis start dalam pertandingan. Kematian juga merupakan garis akhir atau garis finish dari sebuah pertandingan. Dalam sebuah pertandingan, tentu dari start sampai ke finish ada proses, ada hal-hal yang telah dilalui.
Hari ini kita semua berkumpul di sini, kita menyaksikan iman di mana mama, umat kasih kita dipanggil pulang oleh sang pemilik kehidupan. Di tempat ini juga saya mohon maaf. Biasanya di Kelurahan Babau pada hari penguburan seperti ini kita akan memberikan akte kematian, tetapi pada saat ini saya mohon maaf kepada keluarga besar, kita tidak bisa memberikan akte kematian karena memang bertepatan dengan hari libur. Untuk itu saya mohon maaf atas nama keluarga, pemerintah Kelurahan Babau. Saya mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya buat Opamen, anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Kiranya Tuhan sang memberi napas kehidupan, Tuhan sang pemberi kekuatan, menguatkan keluarga yang ditinggalkan dalam menjalani kehidupan biar tetap kuat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kepada Mama Lurah yang telah memberikan atau telah menyampaikan kata penghiburan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Ibu Lurah dalam tugas dan pelayanan dan juga dalam kehidupan rumah tangga. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata hati keluarga, dan kata hati keluarga ini akan disampaikan oleh Bapak Yunus Bel. Kepada Bapak kami persilakan. Sekali lagi shalom. Selamat siang untuk kita semua. Puji syukur keluarga naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena tuntunannya sehingga ibadah pemakaman untuk pemakaman almarhumah Mama Hen bisa dilaksanakan dalam keadaan cuaca yang cerah. Walaupun keluarga menyiapkan kursi yang berdesak-desakan, tapi Bapak Ibu tetap duduk dengan tenang. Keluarga bersyukur. Mungkin di antara kita ada yang donor suhu dari satu ke yang lain karena kipas sehingga suhu berpindah ke teman dan saudara-saudara yang di dekat. Keluarga mohon maaf. Itulah keberadaan keluarga dalam keterbatasan. Baik Bapak Mama, pertama-tama kami atas nama keluarga besar Pangidai, keluarga besar Mbura, Bapak Men, 3 orang anak, 3 orang menantu dan cucu, serta keluarga besar Mbeo, keluarga besar Veo, bukan Foe, tadi disampaikan Foe. Foe itu dari Rote Tengah, Veo itu dari Rote Barat. Beda. Memang kalau orang Veo beda dengan orang Foe. Jadi kami ralat yang sebenarnya Veo. Beserta dengan semua rumput keluarga yang terkait di dalamnya, kami menyampaikan sekali lagi selamat datang di dalam tenda duka cita keluarga. Pertama-tama kami ingin sampaikan dulu bahwa Bapak Mama yang hadir cukup banyak. Terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada pihak gereja. Ketika almarhumah sakit dan di rumah, walaupun masih sementara jalan-jalan, tapi selalu didoakan kesehatannya. Dan juga ketika almarhumah ikut kebaktian jam 6 pagi dan menghembuskan nafasnya di gereja. Ketika kebaktian utama pertama, pihak gereja juga yang andil untuk bersama keluarga membawa almarhumah ke rumah sakit untuk memastikan bahwa almarhumah benar-benar meninggal. Dan untuk itu kami berterima kasih, kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Mama Pendeta, Bapak Pendeta dan segenap presbiter dalam tugas dan pelayanan, dan kiranya Tuhan juga selalu menyertai keluarga dan memberkati keluarga. Terima kasih kami yang kedua kepada pihak rumah sakit yang telah, walaupun almarhumah telah mengembuskan nafasnya yang terakhir, akan tetapi
Tim medis masih berupaya mengkafani almarhumah sehingga keluarga dapat menerima jasad almarhumah dalam keadaan siap. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati tugas dan pelayanan tim medis beserta seluruh staf dari Rumah Sakit Umum Naibona. Terima kasih kami yang berikut kepada pemerintah setempat dari tingkat kecamatan sampai tingkat RT. Ketika mendengar bahwa almarhumah menghembuskan napasnya yang terakhir, secara spontanitas semuanya hadir dan memberikan dukungan tenaga, moral, dan semua hal yang dibutuhkan untuk mengurus jenazah, terutama pada kesiapan-kesiapan sampai pada acara pemakaman pada siang hari ini. Kami juga atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah, kiranya pelayanannya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kami yang berikut kepada semua pihak yang hadir, sesepuh kita Bapak Yeri Manape, Bapak PLT Camat Kupang Timur Bapak Ishak Lubalu, Bapak anggota Dewan aktif yang hadir pada saat ini, semua perangkat pemerintah, semua tua-tua adat, semua tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang hadir pada saat ini, dan yang tidak kami sempat sebutkan satu persatu, kami sampaikan terima kasih. Walaupun dalam keadaan yang tidak kami sebutkan, tapi Tuhan Maha Tahu akan senantiasa memberkati Bapak Mama dalam tugas dan pelayanan dan rumah tangga Bapak Ibu semua. Terima kasih juga kami yang kepada pihak-pihak tenaga-tenaga yang mengerjakan rumah masa depan untuk almarhumah, dalam hal ini kubur. Kemudian semua handetolan yang bekerja untuk mempersiapkan snack maupun makan minum untuk keluarga maupun para pelayat untuk bisa menikmati hidangan yang sederhana, kami juga ucapkan terima kasih. Dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya yang terakhir kami sampaikan kepada Bapak Koster, karena Bapak Koster telah membunyikan lonceng kematian, menandakan bahwa salah satu umat ciptaan Tuhan telah dipanggil ke pangkuan yang Maha Kuasa. Salam hormat kami untuk Bapak Koster. Pada akhirnya, kami atas nama keluarga menyampaikan bahwa kebiasaan kita sebagaimana lazimnya dalam acara adat, istilahnya cuci kepala, tidak dilaksanakan pada besok hari. Lazim kita kalau setelah pemakaman hari ini, besok dilaksanakan acara cuci kepala. Dalam adat, tradisi, budaya yang sering dilaksanakan, terutama adat budaya keluarga-keluarga suku Termanu. Tapi kami ingin sampaikan bahwa akan dilaksanakan pada hari Kamis jam 10 pagi. Di saat itulah handetolan mengulurkan kasih sayangnya untuk meringankan beban keluarga. Jadi hari sekali lagi hari Kamis jam 10 pagi sampai selesai. Terakhir kami sampaikan kepada Bapak Mama bahwa setelah pemakaman ini kita akan kembali sama-sama ke tenda duka cita ini untuk mengubah tenda duka cita ini menjadi tenda syukur, bahwa segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan baik adanya. Dan kiranya Ketua Majelis Jamaat Getsemani Bapak beserta segenap presbiter dengan senang hati untuk memimpin ibadah syukuran untuk kita sama-sama menghibur keluarga dari duka menjadi syukur. Sekali lagi terima kasih, dan bagi Bapak Mama yang tidak berperasaan akan pamit pulang sebelum ucapan syukur. Tapi yang berperasaan pasti mengikuti ucapan syukur untuk menghibur keluarga dalam tanda sukacita. Lebih kurangnya kami atas nama keluarga memohon maaf. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Salam. Terima kasih kepada Bapak Yunus Bel yang telah menyampaikan kata hati keluarga. Ya, Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam setiap tugas dan pelayanan, dan juga
dalam kehidupan rumah tangga. Selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah pemakaman. Dan ibadah pemakaman siang hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Boy William Biredoko Nepa MTH. Kepada Bapak Pendeta, waktu dan tempat kami silakan. Tangisan duka datang menghampiri, semua tersentak dan ikut menangis. Secara bersama-sama kita mengucapkan, walau mentari akan tenggelam, namun cinta Tuhan tidak pernah terbenam. Walaupun kita akan berpisah, namun kasih Tuhan akan terus mempersatukan. Dia akan terus merangkul dan memberikan pengharapan. Nyanyian DSL 136 Jam Sembayang. Almarhumah kekasih kita pada siang ini, dengan kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kiranya pertolongan kita dalam ibadah penguburan, mendiang istri, mama, oma, saudari kekasih kita, Henderina Pangidai Mbura Sadiri, kiranya berlangsung hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari maut, untuk sebuah kehidupan yang kekal, kiranya menyertai Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian. Amin. Silakan duduk kembali di Tuhan. Saya berikan kesempatan kepada paduan suara lansia. Paduan suara lansia menyampaikan pujian yang menjadi berita kekuatan dan penghiburan bagi kita. Jadi damai
kita di dalam kebaktian penguburan jenazah almarhumah Oma Gagas kita pada siang ini terpilih dari surat Roma pasal 8 ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-39. Surat Roma pasal 8 ayat 38 dan ayat yang ke-39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang membimbing kita saat ini. Kita sambut firman Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 368 bait yang pertama. Pada kaki sabda. Saya memberikan kesempatan kepada pujian solo Bapak David Yemak dan diikuti oleh vokal grup keluarga Mbura Beo Foy. Bersama Yesus naik mangleno naik rumah soda molek.
dari Mama Lin Afka yang dilanjutkan dengan pujian vokal group oleh anak cucu. Mama Lin dan vokal grup anak cucu akan menyampaikan pujian sebagai berita kekuatan dan penghiburan saat ini. Di dunia fana penuh dengan suka duka ku alami, tapi untuk ku punya Yesus yang selalu menopang aku di hidupku. Tuhan, oh Tuhan, sambut hamba-Mu. Jadikan kehendak-Mu, Tuhan, oh Tuhan, sambutlah. Dan diberkati Tuhan selalu. Salam sejahtera bagi kita semua, segenap umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan. Dalam kebaktian penguburan jenazah almarhum mama kekasih kita pada siang ini, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan menurut bacaan Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Bapak mama yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya tidak salah ingat bahwa bacaan firman Tuhan ini merupakan bacaan firman yang kita baca dan kita renungkan pada hari Minggu kemarin dalam kebaktian utama. Dan firman Tuhan ini bacaan sabda terakhir yang belum sempat didengar dan direnungkan oleh terkasih kita, Oma terkasih, karena Tuhan sudah memanggil kembali Oma tepat kurang 5 menit sebelum kebaktian jam 6 dimulai. Yohanes 21 ayat 1-14 kemarin kita baca, tapi sebelum beliau mendengar dan merenungkan firman ini, kurang 5 jam Tuhan memanggil kembali dia.
Bapak Mama yang dikasihi ya dan diberkati Tuhan. Karena relasi dengan Tuhan, dan kita yakini Tuhan punya relasi dengan kita melalui Yesus Kristus, maka tentu hal inilah yang membuat kita terpanggil untuk terus memelihara relasi itu dengan cara kita memuji, kita menyembah, kita berdoa, dan hadir dalam persekutuan bergereja karena relasi. Bapak Mama, saya yakin Oma yang Tuhan sudah panggil pulang juga punya pemahaman demikian, sehingga di minggu pagi beliau mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan karena keyakinan akan hubungan atau relasi. Saudaraku, pertanyaan bagi kita, seberapa kuat dan dalamnya relasi antara kita dan Tuhan, atau sebaliknya, seberapa kuat dan dalamnya relasi Tuhan dan kita, atau secara khusus antara Oma kekasih yang Tuhan panggil pulang dengan Tuhan, dan antara Tuhan dan Oma terkasih yang Tuhan paling pulang terjadi atau berlangsung. Bapak Mama, saya ajak kita merenungkan firman Tuhan ini untuk menolong kita memahami kuat dan dalamnya relasi itu dan dampaknya dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara, ketika saya renungkan firman Tuhan ini, saya teringat sebuah pujian yang tadi mungkin sudah dinyanyikan oleh anak cucu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Tiada satu pun yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan. Lagu bilang sahabat, saya bilang Tuhan menyapa sebagaimana Tuhan menyapa murid-murid, anak-anakku. Tiada satu pun yang dapat memisahkan kita dengan Yesus sebagai Bapa kita dan kita sebagai anak-anaknya. Saudaraku, apakah pujian ini kosong dan tanpa makna? Mari kita buktikan melalui perenungan firman Tuhan ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagi kita manusia, kematian adalah akhir dari semua hal pada diri seseorang, baik akhir dari hidup maupun kadangkala kematian itu dianggap sebagai akhir dari sebuah relasi. Kita pahami bahwa situasi ini juga sama seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Yesus sudah selesai, relasi dengannya sudah berakhir. Yang ada sekarang, bagaimana kembali menata hidup tanpa kebersamaan dengan Yesus. Mungkin ada dalam pikiran mereka. Kembali kepada rutinitas dan aktivitas hidup sebelumnya adalah pilihan yang tepat. Dan inilah yang dilakukan oleh murid-murid dalam bacaan firman Tuhan kita. Mereka saling mengajak untuk pergi menangkap ikan. Oh Mama, ketika saya renungkan ini situasi, ada sesuatu yang penting untuk kita pelajari di sini. Ada satu hal yang menarik. Sekalipun dalam hidup murid-murid, sekalipun mungkin dalam pikiran mereka relasi dengan Yesus sudah berakhir, tetapi yang menariknya adalah bahwa relasi di antara mereka sebagai sesama murid masih kuat dan ada. Ya, mungkin bagi mereka Yesus mencerita sudah habis, tapi dalam cerita ini dikisahkan adalah satu relasi yang terpelihara, yaitu relasi di antara mereka sebagai sesama murid masih kuat dan masih ada dan terpelihara. Buktinya apa? Dombaku ajak untuk mari potong pitakan ikan. Biasanya kalau seorang pemimpin itu pergi, apalagi pemimpin panutan, maka pasti satu-satu suruh lari hilang, jalan kiri kanan cari keselamatan. Tapi dalam bacaan ini dikatakan, sekalipun mungkin dalam pemikiran mereka Yesus sudah habis, tapi mereka sebagai sesama murid masih kuat, masih solid, masih ada bersama. Yesus sudah tiada, tapi mereka masih bersama. Apa yang membuat mereka masih terus bertahan untuk bersama? Papa Mama, saya tidak dan belum menemukan alasannya. Tapi satu yang pasti, mereka masih terus sama-sama. Papa Mama yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Apa yang dapat kita maknai dari firman Tuhan ini bagi kita, khususnya dalam peristiwa kematian ini? Oh Mama, jujur, saya baru pendeta kurang lebih 12 tahun, lebih sedikit. Dan ini pertama kali saya alami Tuhan panggil pulang milik kepunyaannya ketika ia ada dalam rumah Tuhan. Ini pertama kali. Ini menurut saya, kalau Bapak Mama silakan menurut penilaian pengalaman Bapak Mama mungkin masih ada, itu silakan. Tapi kalau dari saya, ini pertama kali saya alami. Selalu kita katakan, dan itu kita percaya, kematian adalah hak Tuhan, di mana dan kapanpun itu kehendak Tuhan. Dan bagi Oma terkasih, Tuhan berkehendak waktu Oma ada dalam rumah Tuhan, Ia memanggil pulang Oma kekasih kita. Papa Mama ini kasih dalam Tuhan. Dalam keadaan ini saya renungkan arti relasi. Ingat bahwa kematian tidak memisahkan kita dengan Yesus. Artinya kita sembuhkan. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang menyapa dan memanggilnya, Tuhan yang menuntun Oma kekasih masuk dalam keabadian bersama-sama dengannya. Karena itu Bapak Mama, kematian bukan lagi jadi pemisah antara Oma dengan Tuhan. Tapi dalam konteks ini saya menyadari, kematian jadi pintu masuk untuk membuka lembaran baru kehidupan Oma terkasih bersatu dengan Tuhan dalam keabadian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita pahami ini, apa yang kita rasakan? Orang percaya relasi dengan Tuhan itu sifatnya abadi dan kekal. Dalam keabadian dan kekekalan itu, kematian yang dialami oleh kita dan mungkin oleh kita-kita yang lain bukan cara untuk memisahkan kita dengan Tuhan, tapi Tuhan pakai kesempatan itu untuk meneguhkan relasi dalam keabadian bersama dengannya. Kuncinya apa Bapak Mama? Firman Tuhan berkata, maknai semuanya itu dan percaya dengan cara mendengar apa kata Tuhan. Asal taat pada apa kata Tuhan, kehampaan, kekosongan, kesedihan menjadi pintu bagi rahmat, berkat, sukacita dan damai sejahtera. Asal bersama-sama dengan Yesus. Pesan ini Bapak Mama, saya bawa kita dalam situasi hidup ini, kenyataan duka yang dialami, dan setiap persoalan-persoalan hidup. Asal bersama Yesus, itu pintu untuk membuka rahmat Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Ketiadaan tidak berarti kesialan. Ketiadaan bukan berarti sebuah bencana dalam perjalanan hidup. Bersama dengan Yesus, ketiadaan adalah saat Tuhan mau merahmati. Bersama dengan Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Tuhan, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan pujian solo dari Bapak Martin Pagdai, kemudian diikuti oleh paduan suara keluarga kor. Tuhan Yesus di sana, bila aku hidup dengannya, kalau mau dikata Tuhan telah berkenan, siapa yang dapat menghalangi lagi? Kalau sampai waktu Tuhan pergi ke sisi Bapakku, cukuplah sudah
dikasih dan diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian di rumah duka saat ini. Saya jemput umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita lakukan 2 sahabat lama 98 ayat yang pertama. Tempat yang senang, di mana tidak lagi perang, dan sisa apa yang berikutnya. Saudara-saudariku dikasihi dan diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, dan biarlah saat ini engkau menerima berkat dari Tuhan dalam kehidupanmu. Kiranya Allah sumber pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan memenuhi saudara-saudariku dengan sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara-saudariku berlimpah-limpah dalam pengharapan kini dan selama-lamanya. Kami menyatakan turut berduka cita yang mendalam atas dipanggil pulangnya kekasih kita, salah seorang anggota jemaat Oma Henderina Pamindai Murah. Tuhan yang punya segalanya, kekuatan penghiburan, akan terus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga, Bapak Men, anak-anak, menantu, cucu, dan semua keluarga untuk menjalani kehidupan ke depan bersama dengan Tuhan dalam pengharapan kepada Tuhan. Selanjutnya kami mempersilakan Bapak Mama, Bapak Saudara yang belum sempat bertemu dengan keluarga duka untuk memberikan penghormatan. Waktu kami berikan, dan untuk masuk dari pintu sini, keluar dari pintu sebelah supaya jangan bertabrakan. Yaitu Bapak Yohanes Beo, yang mewakili baik Bapak Martin Beo, mewakili saudara kandung Bapak Martin Luther Mbura, mewakili gereja Ketua Majelis Jemaat Getsemani Babau, Ibu Pendeta Albertina Ramal Padading STH, yang mewakili pemerintah Ibu Lurah Babau, Ibu Willy Jami SE, dan mewakili anak kandung Bapak David Lorowi Pangidai. Setelah Bapak Mama, Mbak Saudara memberikan penghormatan terakhir, nama-nama yang saya bacakan tadi berada di sekitar peti jenazah. Mewakili anak kandung Bapak David Lorowi Pangidai.
Lagi satu-satu. Kasih bunyi sama dia, kasih bunyi. Kasih tahu Asa, tahu. Kasih tahu Asa.
Kantile mana kantile? Kain ada di atas. Kantile. Makanya kita kalau sudah ketika nanti letak kedua jam. Oke, nah kita cari dulu. Kembali kami minta bantuan orang muda untuk mengangkat dari jenazah. Bisa. Despida ke timur sa. Semua keluar. Anak semua keluar. Anak cucu keluar sudah. Foto mana? Untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum, kami mohon dengan sangat kepada bapak-bapak sekalian untuk kita semua bangkit berdiri. Tempat letak kuburan 100 meter dari tempat ini. Bagi bapak mama yang tidak ikut ke tempat pemakaman, kami mohon dengan sangat untuk tetap berada di tempat ini sampai kami kembali dan kita ada dalam ibadah ucapan syukur. Jadi yang siap ini kena bukat dulu. Ini yang lain diganti dulu. Kalau kau bilang kasih baru kan. Tidak lu masa kerja. Sini. Betul. Jangan mendaki jauh. Loro. Abang Tito, abang. Kayu. Yang mendorong siapa lepas. Ya, mau dengar satu komando. Pelan. Tali sudah siap. Tenaga sudah siap untuk di ujung tali masing-masing. Ya, silakan pegang talinya. Dengar satu komando. Jangan banyak komando. Yang geser dari kiri.
Ya, kain tilenya diangkat dulu. Kainnya diangkat. Ya, sampai di dalam radiator. Tolong tali disilang. Silang tali dulu. Ya, dengar satu suara, jangan banyak komando. Pegang peti, cabut kayunya. 1, 2, 3, cabut kayu. Angkat kayu semua, turun pelan-pelan. Pelan-pelan. Kaki-kaki. Ya, pelan. Turun, lanjut. Ya. Turun. Oke, tolong turun untuk dipastikan. Ya, baik, saya kembalikan kepada pembawa acara. Dari atas keluar dari atas. Kita percaya bahwa kita cinta hidup ketika kita dan saja yang kita sudah bawa jenazah mama oma kasih kita untuk ada di tempat penguburan yang disiapkan keluarga. Karena itu kita akan melanjutkan kebaktian penguburan saat ini. Saya kembali mengajak umat Tuhan, mari kita memperhatikan liturgi yang ada di tangan kita masing-masing. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita, mari kita memuji Tuhan. Dari Kiri Jumat nomor 401 ayat yang pertama. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun salib telah mengangkatku dan sisa apa berikutnya. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun salib telah mengangkatku. Inilah laguku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Saudara-saudara, kita datang berkumpul di tempat ini untuk kita menguburkan jenazah oma, mama kekasih kita, Henderina Fagidayapura. Meskipun kita berduka cita karena kepahitan maut menjadi bahagian dari hidup kita, namun hidup kekal yang dijanjikan Bapa datang menghidup kita. Kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita sebuah kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 388 ayat yang pertama saja. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya.
Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Bapak yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Dan bersama-sama kita akan mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yakni doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita berdoa. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam kasih karunia-Nya yang besar telah berkenan memanggil pulang mendiang istri, mama, oma, saudari kekasih kita, Henderina Fangina Bura. Maka marilah kita menguburkan jenazahnya sambil kita memandang kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah berfirman, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Allah Bapa di sorga telah berkenan memanggil mendiang Henderina Fangina Bura. Di sini, di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan, kami membaringkan. Sebagaimana daripada-Mu lah ia telah datang. Maka sekarang kepadamu ya Allah, dia Tuhan kami dan Juru Selamat kami, dia akan kembali. Di tempat ini kami akan menguburkan jenazah mendiang Henderina Fangina Bura. Banyak hal tak kupahami akan masa. Bahwa kami dikasih dan diberkati Tuhan. Demikianlah kebaktian penguburan jenazah oma mama kekasih kita. Saya mengajak semua kita, bapak mama, orang tua, keluarga, anak-anak dari oma kekasih, mari kita kembali untuk kita mengubah air mata dan sukacita kita dengan sukacita dan pengharapan kepada Tuhan di dalam ibadat syukur lepas kami. Mungkin kita tinggalkan satu dua teman-teman pemuda orang yang akan menyelesaikan kuburan ini, ibu semua cepat Tuhan memberkati kita selalu. Dan kita merubah tenda duka yang tadi menjadi tenda sukacita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, dan kita menaikkan rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan keluarga di tempat ini. Kita semua kembali ke desa.